Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rama Yudhimila Pane dengan nomor induk mahasiswa 202111177 dari kelas 3E Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Mata kuliah Fikih Mawaris. Materi yang saya ambil dari mata kuliah Fikih Mawaris ini yaitu tentang tirkah. Nah, di dalam tirkah saya akan menjelaskan yang pertama ada pengertian tirkah, yang kedua harta warisan, yang ketiga kewajiban ahli waris, yang keempat nikah sebab kewarisan. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian tirkah. Lafaz at-tarikah atau at-tirkah ialah masdar atau nominal bermakna maf'ul atau objek yang berarti matruhkah atau sesuatu yang ditinggalkan. Tirkah menurut bahasa yaitu sesuatu yang ditinggalkan dan disisakan oleh seseorang. Sedangkan menurut istilah, tirkah adalah seluruh yang ditinggalkan mayit berupa harta dan hak-hak tetap secara mutlak. Dengan demikian, tirkah mencakup 4 hal. Yang pertama, kebendaan berupa benda-benda bergerak dan benda-benda tetap. Yang kedua, hak-hak yang mempunyai nilai kebendaan. Yang ketiga, sesuatu yang dilakukan oleh mayit sebelum ia meninggal dunia. Yang keempat, diat atau denda yang dibayarkan oleh pembunuh yang melakukan pembunuhan karena khilaf. Pengarang kitab Al-Mawaris fi Al-Syariat Al-Islamiyah Al-Dauliyah Kitab wa Al-Sunnah memberikan definisi tirkah dengan apa saja yang ditinggalkan seseorang sudah mati, baik berupa harta, hak-hak maliyah atau gairu maliyah. Maka apa saja yang ditinggalkan seseorang sesudah matinya oleh jumhur fuqaha diistilahkan dengan tirkah, baik mayat punya utang atau tidak, baik utangnya itu berupa utang ainiyah atau syakhsiyah. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai kewajiban ahli waris. Dalam ketentuan umum pasal 171 huruf D dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam terminologi fikih, harta peninggalan disebut dengan tirkah. Agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi sebagai warisan yang akan dibagi-bagi terhadap ahli warisnya. Lalu setelah meninggal ada tanggungan, yaitu pertama biaya keperluan sakit dan perawatan jenazah, yang kedua pelunasan utang, yang ketiga wasiat. Selanjutnya yang ketiga yaitu harta warisan. Harta warisan adalah salah satu bagian dari rukun kewarisan selain pewaris dan ahli waris yang harus dipenuhi atau adanya dalam proses perpindahan hak dan kepemilikan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tanpa adanya, berarti waris mewarisi atau pewarisan itu menjadi batal. Sebab warisan adalah ungkapan dari perolehan hak seseorang terhadap harta orang lain karena bagian, ashabah atau rahim. Jika salah satu dari hal itu tidak ada, maka tidak ada warisan. Wasiat. Beberapa kata seperti al-irts, al-wirts, al-wiratsah, at-turats, al-mirats, at-tarikah, semuanya dimaksudkan dengan arti pusaka, budal peninggalan, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Itu artinya kata-kata tersebut bukanlah yang dimaksudkan dengan harta warisan, karena harta warisan tersebut didefinisikan dengan kata mauruts dalam ilmu faraid. Dalam ajaran Islam, semua harta peninggalan orang yang mati, baik yang bersifat kebendaan atau hak, disebut dengan istilah tarikah atau tirkah. Tarikah ini tidak otomatis menjadi harta warisan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, masalah ini tidak dimasukkan dalam pembahasan spesifik sebagaimana Butgerlijik Witbook BW dan hanya menyinggung dalam bagian ketentuan umum mengenai definisi harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Materi selanjutnya yang keempat yaitu nikah sebab kewarisan. Sebab-sebab kewarisan yang disepakati para imam mazhab adalah pernikahan, kekerabatan, dan al-wala. Dari 3 sebab itulah kemudian dikenal istilah ahli waris sababiyah dan ahli waris nasabiyah. Ahli waris sababiyah meliputi 2 orang, yaitu suami dan istri pewaris. 2 orang lainnya yaitu moti dan motikah. Sedangkan ahli waris nasabiyah dibagi dalam kelompok usulul mayit, furu'ul mayit,
dan hawashi. Lalu, mengapa perkawinan sebagai sebab kewarisan? Jadi, perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat saling mewarisi selama akadnya masih utuh. Maksudnya di sini adalah akad tersebut dianggap masih memiliki hubungan, sekalipun pasangan suami istri tersebut sudah bercerai atau talak raj'i, namun istrinya masih dalam masa iddah. Demikian pula dengan meninggalnya salah satu pasangan yang keduanya belum sempat atau tidak melakukan persetubuhan tapi akadnya sah, sudah menjadi keduanya dapat saling waris-mewarisi. Semoga materi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua ya. Terima kasih udah menonton video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.